warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview materi hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Yani Nuraini, SHMH, dan Dr. Muhammad Rendi Arit Hayandi, SHMH. Sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai terpidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Tiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya arest dokter hewan. Apakah sifat hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan terpidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Ada terpidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. B, dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang-orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Bab keempat, kesalahan pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari terpidana Gin Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku terpidana. Dalam arti yuridis dibagi kesengajaan atau dolus objet, kealpaan culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan unsur kealpaan. 47. Unsur-unsur kesalahan kemampuan bertanggung jawab adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak ada alasan pemaaf. Selanjutnya, pengertian kesengajaan atau dolus objet. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan will theory, unsur-unsur dalam rumusan undang-undang. Selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang timbul nanti. Corak bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud bertujuan, objet als oogmerk dolus directus, untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang selanjutnya adalah contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. Ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, dolus eventualis noteworthy delict object. Adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest Queethart di kota Huizen, negeri Belanda. Selanjutnya ada teori apa boleh buat, in Kaufnehmen theory of the Cobb Thurman theory. Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatan adalah sebagai berikut. Akibat itu
sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut benci B. Akan tetapi, meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani mengambil resiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.